الفاتحة. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim. Ini pada pertemuan malam ini ada beberapa inti yang mau kita bahas. Yang pertama kita membahas secara ringkas perjalanan haji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hajjatul Wada'. Kemudian terus perjalanan inti daripada haji. Jadi perjalanan inti daripada haji itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, selepas itu akan kita bahas bagaimana perjalanan haji reguler yang khususnya dari Indonesia. Ini yang mau kita bahas. Dan nanti kalau ada perjalanan-perjalanan yang mungkin ada orang tuh haji backpacker atau mungkin haji dari Malaysia yang memang mungkin agak berbeda dengan dari Indonesia, dan nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nah, jadi poin pertama yang mau kita bahas adalah perjalanan yang mulia baginda Rasulullah SAW, yaitu Haji Wada' tahun ke-10 Hijriah. Di mana baginda Nabi SAW ketika di saat itu sekitar lebih dari sekitar 100.000 sahabat itu. Beliau keluar dari Madinah. Kemudian riwayat yang paling masyhur adalah baginda Nabi SAW itu hajinya haji ifrad. Beliau ketika ihram maka dilafatkan dan di situ beliau niat haji. Ini riwayat yang paling masyhur. Nah, kemudian para sahabat itu ada yang hajinya ini banyak, bukan ada, banyak sekali yang hajinya itu niatnya itu diibhamkan, tidak ditakyin. Dalam tata cara niat itu bisa ditakyin, saya niat haji, ini haji ifrad. Saya niat umroh dulu, kemudian baru haji. Memang ini namanya haji tamattu. Umroh dulu baru haji. Bisa juga haji kiron. Haji kiron. Yaitu saya niat haji dan umroh. Labbaik. Allahumma labbaik hajjan wa umratan. Nah, ada satu lagi niat yang itu disebutkan di Tasil juga ada di Minhaj, yaitu cara ibham. Tata caranya bagaimana? Saya niat ihram, sudah. Saya niat ihram, saya niat masuk dalam ihram. Tidak ditentukan ini ihram untuk haji atau umroh. Nah, nanti di perjalanan atau ketika sudah mau masuk Mekah,
baru ditentukan di sana. Dan ini banyak sekali dikerjakan oleh para sahabat. Karena itu adalah haji pertama kali maksudnya haji yang pertama kali dikerjakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas beliau hijrah ke Madinah. Selama beliau di Mekah, maka tiap tahun haji. Tapi selepas beliau di Madinah, ini umroh 3 kali, tetapi belum pernah haji. Dan inilah haji yang pertama dan sekali dan terakhir dalam hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas beliau hijrah ke Madinah. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihramnya ihram haji, kemudian para sahabat ini banyak sekali yang ihramnya itu ihram ibham, tidak ditentukan haji atau umroh. Karena apa? Karena dengan ibham itu ada keuntungan. Apa keuntungannya? Nanti kita ini sampai di Mekah mau umroh dulu, yaitu haji tamattu, longgar. Mau haji ifrad, ya longgar. Jadi takyin itu selepas nanti sampai di Mekah. Sampai di Mekah kira-kira mana yang lebih maslahat. Maka dalam perjalanan ini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hajinya ifrad. Sayyidah Aisyah radhiallahu anha itu niatnya umroh dulu. Haji tamattu. Lah kemudian banyak sekali sahabat itu yang niatnya itu ibham. Terus berjalan dari Dzul Khulaifah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihram dari Dzul Khulaifah, Madinah, berjalan sampai ke Mekah. Lah ketika mendekati Mekah, tiba-tiba Sayyidah Aisyah radhiallahu anha ini beliau haid. Maka beliau menangis, ini mau haji, tiba-tiba haid. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Anafisti ya Humaira, apakah kamu haid?" "Na'am ya Rasulullah." Kalau kamu haid, maka sekarang kamu masukkan ihram haji. Jadi awalnya Sayyidah Aisyah itu ihram umroh, dan kemudian terus oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh memasukkan ihram haji, digabungkan. Sehingga Sayyidah Aisyah ini yang awalnya itu adalah ihram umroh, niatnya haji tamattu. Lah karena ini masuk Mekah, dia ini tidak bisa tawaf dan sa'i, akhirnya oleh baginda Nabi suruh memasukkan ihram haji di saat itu juga. Jadi orang ihram itu kondisi haid itu gak ada masalah gitu loh. Maka di saat itu juga dimasukkan ihram haji. Akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu jadinya hajinya haji qiron. Nah, yang tadi itu haji tamattu, sekarang haji qiron. Oleh baginda Nabi SAW, beliau diperintahkan kerjakan semua apa yang dikerjakan oleh orang yang haji, ghaira alla tatufi bil bait. Karena sekarang kamu kondisi itu lagi haid, maka kerjakan semua yang dikerjakan orang yang haji, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Baitullah. Maka Sayyidah Aisyah lanjut sebagaimana orang yang haji. Hajinya menjadi qiron. Lah kemudian para sahabat itu menunggu perintah baginda Nabi, komando dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini hajinya apa? Maka oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa orang-orang yang punya dam, punya kelonggaran untuk bayar dam, maka dianjurkan untuk tamattu. Nah, ini sayangnya baginda Nabi. Dianjurkan untuk tamattu. Jadi dianjurkan tamattu, akhirnya mayoritas sahabat di saat itu hajinya haji tamattu, yaitu apa? Sampai di Mekah dijadikan itu ihramnya umroh, kemudian tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, cukur. Nah, kalau sudah tahallul, sudah cukur dari umroh, maka akhirnya apa? Akhirnya mereka boleh mengerjakan seluruh apa yang dilarang oleh bagi orang yang atas orang yang sedang ihram. Jadi ketika sudah umroh sampai di Mekah, tawaf 7 kali, tawaf rukun, sa'i 7 kali, cukur, maka tahallul. Inilah yang dikatakan haji tamattu. Kenapa dikatakan tamattu? Karena orang yang haji tamattu sampai di Mekah ketika sudah umroh, boleh dia bersenang-senang dengan istrinya, boleh bersenang-senang dengan apa saja yang dilarang selama ihram. Sehingga disinilah
Baginda Nabi sendiri ikhramnya ifrat. Sayyidah Aisyah ini awalnya umroh, kemudian dimasukkan haji menjadi qiran. Tetapi kebanyakan sahabat itu oleh baginda Nabi SAW diperintahkan hajinya untuk haji tamattu. Akhirnya apa? Sesampai di Mekah, perjalanan dari Madinah ke Mekah itu sampai berapa hari gitu kan? 400 kilometer kan? 460 kilometer atau 430 kilometer dari Madinah ke Mekah itu. Ya 450-an lah gitu. Maka akhirnya para sahabat ini selama beberapa hari di Mekah menjelang haji bisa mengumpuli istrinya. Jadi baginda Nabi SAW datang ke Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Beliau tinggal selama di Mekah mulai tanggal 4 sampai tanggal 14. Jadi 10 hari. Baginda Nabi SAW selama haji wada tinggal di Mekah ini selama 10 hari mulai tanggal 4 sampai tanggal 14. Tanggal 14 beliau balik ke Madinah. Nggak lama. Makanya kalau ada haji plus 20 hari, 15 hari, nggak ada masalah. Baginda Nabi juga hajinya 10 hari. Nah, kalau di Indonesia ini 40 hari, sebetulnya itu bukan keanjuran 40 hari. Enggak. Itu karena pengaturan banyaknya jamaah haji Indonesia ini, yaitu sekitar 230.000 orang. Maka untuk pengaturan itu repot, maka dibikin 40 hari. Sebetulnya pelaksanaan haji di Mekah itu ya sekitar 6 hari, 7 hari itu udah selesai, 6 hari lah gitu. Maka baginda Nabi SAW, saya ulangi, beliau datang tanggal 4 Dzulhijjah. Nah, maka beliau masih kondisi ikhram. Sayyidah Aisyah juga kondisi ikhram. Beberapa sahabat banyak juga yang kondisi masih ikhram karena hajinya ifrat atau qiran. Nah kemudian banyak sahabat disuruh haji tamattu, maka selesai tawaf 7 kali, cukur 7 kali, sa'i 7 kali, kemudian cukur, maka tahalul bisa kumpul istrinya. Nah, tanggal 8, ini tanggal 4, 5, 6, nah, tanggal 4, 5, 6, 7, maka baginda Nabi masih di Mekah, tanggal 8 berangkat ke Mina. Perhatikan, Nabi di Mekah itu tanggal 4, 5, 6, 7 iqamah di Mekah, tanggal 8 meninggalkan Mekah menuju Mina. Jadi, tanggal 8 meninggalkan Mekah, dari Mekah menuju Mina. Lah tanggal 8 inilah mulai acara haji, mulai amalan haji. Jadi amalan haji itu mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Coba hitung. 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi inti haji itu sempurnanya itu selama 6 hari. Tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka tanggal 8 inilah orang-orang yang haji ifrat atau qiran. Jadi orang-orang yang haji ifrat atau qiran sampai Mekah apa yang dibuat? Mengerjakan tawaf qudum 7 kali. Nah, mengerjakan tawaf qudum 7 kali. Selepas itu sa'i boleh, enggak sa'i ya boleh. Lah sa'i yang dikerjakan oleh orang yang haji ifrat atau qiran, sa'i yang dikerjakan orang haji ifrat atau qiran selepas tawaf qudum itu adalah sa'i rukun. Sa'i rukun. Maka orang yang haji ifrat atau qiran, kalau dia sudah sa'i selepas tawaf qudum, nanti selepas tawaf ifadah tidak perlu sa'i lagi. Nggak perlu sa'i lagi. Jadi sekarang ini apa itu tanggal 4 Dzulhijjah itu baginda Nabi SAW masih ikhram. Sayyidah Aisyah masih ikhram. Orang yang haji ifrat, haji qiran semua masih ikhram. Yang tamattu, maka selesaikan amalan umroh, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, terus cukur. Udah. Tanggal 8 Dzulhijjah, apa yang dibuat? Yang dibuat adalah orang-orang yang haji ifrat dan qiran sudah tinggal berangkat ke Mina langsung. Kondisi masih ikhram. Lah orang yang haji tamattu, tanggal 8 itu ikhram dari kota Mekah. Jadi ikhram haji. Dari Madinah tadi ikhramnya ikhram umroh yang haji tamattu. Kemudian dari Mekah ini ikhram haji. Dari kota Mekah, entah dari Masjidil Haram, entah dari hotelnya, entah dari tengah jalan Mekah, entah di atas kendaraannya, terserah. Yang penting harus di dalam kota Mekah. Jadi ikhramnya dari kota Mekah. Maka tanggal 8 itulah baginda Nabi SAW beliau berangkat ke Mina. Berangkat pagi hari.
pagi hari, selepas isyraq itu berangkat menuju Mina. Lah Mekah dengan Mina itu ya sekitar 5 kilo lah. Gitu. Maka di Mina apa yang dibuat, jadi ini sudah semua talbiyah. Tanggal 8 ini semua kumpul itu antara orang yang haji ifrad, haji qiran, haji tamato, semuanya kumpul berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina. Maka tanggal 8 itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikerjakan di waktunya masing-masing di Mina. Cuma sholat yang rubaiyah dikosor. Jadi ini satu perihal penting. Selama baginda Nabi SAW 10 hari di Mekah dan masyair sekitarnya, di Mekah, Arafah, Mina, Musdalifah ini, selama 10 hari tadi baginda Nabi selalu mengkosor sholat rubaiyah. Jadi mulai tanggal 4 beliau tinggal di Mekah, ini sholat rubaiyah beliau kosor. Ketika beliau mengimami sholat di Masjidil Haram, maka beliau tetap 2 rakaat, orang-orang Mekah suruh menyempurnakan 4 rakaat. Jadi imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Nahnu qaumun safarun wa antumul khudur. Kami ini kaum yang safar, maka kami sholat 2 rakaat. Kamu orang yang khudur, orang iqamah, maka sempurnakan fatimu sholatakum. Maka disinilah safar itu dalam madzhab Syafi'i 3 hari. Jadi iqamah yang membolehkan orang itu masih jamak qashar adalah 3 hari tanpa menghitung hari kedatangan dan hari pergi. Tanpa menghitung hari kedatangan dan hari pergi. Di Mekah beliau 3 hari. Tanggal 4 nggak dihitung, tanggal 8 nggak dihitung. Yang dihitung tanggal 5, 6, 7. Ini madzhab Syafi'i, kan gitu kan? Lah, itu baginda Nabi ketika di Mina tanggal 8 sampai tanggal 9 pagi juga qashar. Ini sudah pindah tempat. Jadi Mina dengan Mekah ini sudah beda. Beda nama tempat, beda nama kota. Maka itu sudah dianggap pindah kota. Makanya kalau orang tuh di Jakarta muter-muter 10 hari, tapi pindah-pindah. Ya, selama pindah-pindah itu ya boleh dia jamak qashar gitu loh. Ini yang dipahami oleh madzhab Syafi'i. Maka baginda Nabi SAW, beliau di Mina mulai zuhur tanggal 8, zuhur sholatnya 2 rakaat di waktunya, asar 2 rakaat di waktunya, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini tanggal 8 sampai 9 subuh. Lah selepas sholat subuh, maka semua jamaah haji berangkat ke Arafah. Berangkat ke Arafah. Maka persiapan wukuf. Lah disitulah. Jadi tanggal 8 saya ulangi berangkat dari Mekah ini seluruh jamaah baginda Nabi ini dan para sahabat ini menuju Mina. Dikatakan tarawiyah. Tanggal 9 pagi, 9 pagi itu menuju Arafah. Maka sampai sana istirahat persiapan wukuf. Lah, maka inti daripada haji itulah tanggal 9 Dzulhijjah al-Hajju Arafah. Disitulah umat Islam berkumpul. Disitulah baginda Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat, 100 ribuan sahabat di saat itu. Kumpul. Maka ini wukuf Arafah. Umat Islam di saat itu amalannya sama, doanya sama. Nah, ketika masuk waktu duhur, maka ada adzan. Jadi ada adzan, kemudian terus ada khutbah. Jadi apa yang dibuat ada adzan, ada khutbah. Khutbahnya 2 kali. Jadi ketika baginda Nabi SAW itu, padahal itu kan ya dikatakan Al-Hajjul Akbar. Jadi di zaman baginda Nabi itu Arafahnya itu hari Jumat. Hari Jumat. Maka baginda Nabi juga tidak mengadakan sholat Jumat. Sampai sekarang di Arafah tidak ada sholat Jumat. Karena apa? Tidak ada orang iqamah di situ. Padang Arafah. Sampai sekarang tidak ada sholat Jumat. Maka kalau bertepatan bahwasanya di Arafah itu wukufnya hari Jumat, itu pahalanya berlipat-lipat. Ini ada hadisnya juga itu. Dan itu biasanya 8 tahun sekali.
Kayak dulu saya haji 2006 itu pas Arafahnya hari Jumat. Jadi 2006, 2014, 2022. Lah, kemudian insya Allah 2030. Jadi setiap 8 tahun sekali, itu biasanya wukufnya jatuh di hari Jumat. Namanya haji akbar istilahnya, karena ini bertepatan dengan yang mirip dengan haji di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada fadilahnya, sebagian itu saya nukil juga di tasil itu. Jadi apa yang dibuat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan, beliau khutbah 2 kali. Sebelum khutbah ada azan. Lah, ketika mulai khutbah kedua, khutbahnya singkat, disitulah juga mulai iqamah. Gitu loh. Sehingga selesai iqamah bersamaan dengan selesainya khutbah kedua. Maka sholat zuhur dan asar di jamak taqdim. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di jamak dan di qasar. Nah, ini pemahaman madzhab Syafi'i sama. Bahwa baginda Nabi di Mekah itu iqamah cuma 3 hari. Di Mina 1 hari, di Arafah juga 1 hari, kemudian di Musdalifah, di Mina lagi. Nah, maka selama 10 hari ini terkadang dijamak, tapi yang 4 rakaat semuanya dikosor. Nah, ini dipahami dalam madzhab Syafi'i jamaknya Nabi karena safar. Karena safar. Tetapi sebagian ulama kan sekarang ini kita ini kan di situ jamaknya itu terkadang kan kita di Mekah tuh iqamah sudah 30 hari, 20 hari. Nah, ini kalau kita mau jamak, ikut jamak yang ada di Mina, jamak yang ada di jamak qasar yang ada di Arafah, di Musdalifah, atau qasar. Nah, itu akhirnya kita ikut ulama yang berpendapat bahwa jamak qasarnya Nabi bukan karena safar, jamak qasarnya Nabi karena lil hajj. Istighal bil hajj. Istighal bi a'malin nusuk. Jadi karena kesibukan amal nusuk itu habil haji, maka orang Mekah pun ikut pendapat ini kalau tidak salah pendapat Imam Malik ya. Orang Mekah pun kalau ikut pendapat ini, maka ini boleh untuk ikut jamak qasar selama di Mina itu gitu loh. Jadi karena orang Mekah kalau ke sana kan ya safarnya safar pendek gitu loh. Begitu pula kita yang iqamah di Mekah sudah lebih dari 3 hari, nah ini kan sebenarnya tidak boleh dalam madzhab Syafi'i. Maka terpaksa ini ikut pendapat yang mengatakan bahwa jamak qasar yang ada di selama perjalanan haji itu adalah lil hajj li amalin nusuk, bukan karena safar. Ini biar kita juga tidak terlalu menyulitkan begitu. Udah. Selepas baginda Nabi SAW itu sholat 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar di jamak taqdim, maka disitulah inti amalan wukuf. Beliau berada di atas untanya, juga tidak dikasih payung, juga tidak dikasih naungan. Maka beliau berdiri di atas unta, kemudian di kaki Bukit Arafah sebelah kanan. Jadi itu Bukit Arafah itu ada tangga ke atas menuju ke jabal yang ada tubuhnya itu. Beliau tidak ada satupun riwayat mengatakan beliau naik, enggak. Beliau berada di sebelah kanan tangga ke atas itu, di dekat lempengan-lempengan batu yang besar itu. Dulu tempat wukuf Nabi itu ada tandanya, ada kubahnya, dan kemudian zaman pemerintahan Wahabi itu dibongkar itu. Jadi zaman itu masih ada tandanya, ada kubahnya di situ sebagai tanda disinilah tempat wukufnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Foto-foto lama masih ada itu. Jadi sampai kapan ini doa? Jadi kalau sudah wukuf ini amalan yang tertinggi adalah doa. Doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus doa apa saja gitu. Dah. Sampai maghrib. Selepas maghrib, maka ini beliau tidak sholat maghrib. Enggak. Sholat maghribnya di jamak takhir di Musdalifah. Maka selesai maghrib, baginda Nabi SAW dan para sahabat ini langsung meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah sekitar 6 kilo. Sampai di Musdalifah, maka di situ istirahat. Karena apa? Besok hari 10, jadi ini malam hari raya, malam 10, besok tanggal 10 Dzulhijjah itulah puncak amalan haji yang paling sibuk. Kalau tanggal 9 ini agak longgar, walaupun ini inti haji itu adalah wukuf di Arafah, tapi agak longgar. Jadi amalannya doa, mulai sholat zuhur tadi sampai maghrib. Selepas itu
baginda Nabi SAW dari Arafah menuju Musdalifah. Menuju Musdalifah, kemudian di sana di jamak takhir. Jadi jamak akhir, wudhu, nah, maghrib 3 rakaat, asar 2 rakaat. Terus disunahkan mengambil kerikil yang ada di Musdalifah. Kerikil kecil-kecil yang sebesar kelereng itulah. Nggak usah besar-besar. Terus apa itu istirahat? Istirahat. Baginda Nabi SAW dan sahabat istirahat. Karena apa? Bejo ini puncaknya paling sibuk apalagi haji tanggal 10. Lah kemudian ketika sekitar selepas seperdua malam yang kedua, jadi separuh malam yang kedua, itu baginda Nabi SAW perintahkan kepada orang-orang tua, laki-laki yang fisiknya tua, dan para wanita, atau yang membawa rombongan wanita, untuk meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Tujuannya apa? Supaya lebih awal dalam melempar jamrah Aqabah. Jadi orang-orang tua, wanita-wanita, oleh baginda Nabi suruh dulu. Nah, suruh dulu berjalan menuju Mina. Nah, sekitar 6 kilo atau 7 kilo itu. Nah, terus baginda Nabi SAW dan jamaah laki-laki, maka beliau tetap bertahan di Musdalifah sampai subuh. Maka disitulah dalam kitab fikih disunahkan mendahulukan dha'afah wan nisa. Jadi dha'afah wan nisa itu didahulukan berangkat sekitar jam 1, jam 2, sudah naik bis duluan. Naik bis duluan menuju ke Mina. Lah baginda Nabi SAW sholat subuh di Musdalifah di awal waktu, kondisi masih gelap. Selesai sholat subuh, berangkat ke Mina. Lah ketika sampai Musdalifah, di situ sampai bukit namanya Masyarul Haram, maka beliau berhenti berdoa, dan sampai di situ posisinya sudah menjelang terbit matahari, sudah terang begitu. Jadi kondisi sudah terang tapi belum sampai terbit, maka berhenti doa panjang di situ. Nah, kemudian melanjutkan, nah ketika melewati perbatasan antara Musdalifah dan Mina, namanya ada lembah Muhaisir. Maka di lembah Muhaisir itulah Abrohah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung yang membawa kerikil-kerikil dari neraka itu. Maka tempat-tempat yang merupakan di situ pernah terjadi azab, itu disunahkan kita segera melewati, jangan lama-lama di situ. Maka baginda Nabi SAW ketika melewati Muhaisir, yaitu perbatasan Musdalifah Mina itu, maka beliau segera menyuruh sahabatnya segera berangkat berjalan dengan cepat sampai ke Mina. Maka di saat matahari naik, kira-kira isyraq, disitulah melempar jumroh Aqabah. Jadi tanggal 10 pagi ini apa yang dibuat? Ada 4 amalan inti yang dibuat. Ada 4. Jadi ada 4. Sebetulnya bisa 4, bisa 5. Nah, perhatikan. Yang pertama adalah melempar jumroh Aqabah. Jadi jumrohul ula, jumroh tsaniyah dilewati langsung jumroh yang paling ujung. Yang nomor 3 namanya jumroh Aqabah. Maka dilempar dengan 7 kali kerikil. Jadi ini selama mulai dari ihram sampai melempar jumroh Aqabah ini talbiyah terus. Doa talbiyah, doa talbiyah. Lah ketika melempar jumroh Aqabah, maka zikirnya diganti dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Maka melempar 7 kali. Jadi melempar 7 kali ke jumroh Aqabah. Selepas melempar tidak ada doa, maka berjalan ke depan itu ada sekitar 1 kilo turun, tangga turun gitu, melewati Aqabah itu turun, makanya dikatakan Aqabah. Karena jumrohnya itu di ujung tangga turun itu. Jadi di ujung tangga turun, maka disitulah dikatakan jumroh Aqabah, di dekat tangga. Atau juga umroh yang paling ujung, nah gitu. Terus cukur. Nah cukur itu sunahkan gundul. Jadi orang yang hajinya haji ifrad, haji qiran jelas gundul. Nah orang yang haji tamattu, maka ketika cukur umroh itu dipendekkan saja, ambil pendek saja. Jadi orang yang haji tamattu ketika tahallul dari umroh, selesai umroh, cukur pendek saja, nanti gundulnya ketika pas haji.
Ini bisa digundul sendiri, bawa mesin sendiri, alat cukur sendiri. Bisa juga bayar, itu harganya biasanya 25 real. 25 real itu ya 100.000 lah. Gitu. Cukur gundul. Nah, disinilah baginda Nabi SAW selesai cukur, langsung menuju Mekah. Jadi, belum, kurban dulu, menyembelih hadiyu. Jadi, keliru. Jadi selesai apa itu melempar jumrah Aqabah, nah kemudian terus apa itu cukur, maka selesai cukur itulah namanya tahallul awal. Jadi dalam haji itu ada 2 kali tahallul, tahallul awal, tahallul tsani. Nah, dengan 2 perkara yang dia kerjakan ini, yaitu dengan melempar jumrah Aqabah 7 kali dan cukur, maka ini tahallul awal, seluruh muharramatul haji menjadi halal kecuali yang kaitan dengan wanita. Jima, nikah, tamatu, istimta dengan wanita itu masih haram. Selain itu semua jadi halal. Pakai jubah, pakai parfum, pakai peci, pakai surban, potong rambut, potong kuku, pakai baju berjahit tadi, ya, semuanya halal. Yang haram adalah yang mayata'alaku binisa. Itu haram. Maka baginda Nabi terus menyembelih kurban. Maka di Mina ini manhar. Di mana baginda Nabi menyembelih membawa 100 ekor unta di itu saat itu. Yang 63 disembelih sendiri, sisanya 37 disempurnakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka selesai beliau menyembelih untanya, maka akhirnya apa? Menuju Mekah. Apa yang dibuat? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. 7 kali, ini tawaf rukun. Tawaf rukun haji. Lah sampai di Mekah selepas tawaf 7 kali, lah ini orang-orang yang kemarin itu hajinya haji ifrat atau kiron, yang selepas tawaf kudum dia sudah sa'i, sekarang nggak wajib sa'i, cukup tawaf saja. Nah, orang yang hajinya ifrat atau kiron, yang kemarin ketika datang ke Mekah, dia mengerjakan tawaf kudum, kok selepas tawaf kudum dia tidak sa'i, sekarang wajib sa'i. Selepas tawaf ifadah. Tapi kemarin kalau sudah sa'i selepas tawaf kudum, maka sekarang tidak wajib sa'i. Jadi dengan tawaf ifadah, maka selesai seluruh rukun haji, tinggal wajibatul haji. Lah adapun orang yang haji tamattu, maka ini wajib tawaf 7 kali dan sa'i 7 kali. Lah ketika selesai, tawaf selesai, sa'i selesai, maka selesailah ini seluruh rukun haji. Sudah tahallul tsani, seluruh muharramatul hajj menjadi halal. Walaupun masih ada kewajiban mabit di Mina dan melempar jamarat, tapi ini ketika rukun sudah selesai, maka ini sudah selesai seluruh arkanul hajj dan juga sudah selesai, sudah halal semua yang dilarang oleh orang-orang yang haji, orang-orang ikhram gitu. Walaupun dia masih berkewajiban melempar jamarat dan mabit di Mina. Nah kemudian selesai tawaf 7 kali, tawaf ifadah tanggal 10 itu, kemudian sa'i 7 kali, ilam yas'a ba'da tawafil qudum. Bagi orang yang belum sa'i selepas tawaf qudum, maka ini selesai rukun haji, sekarang tinggal tersisa yaitu apa? Wajibatul hajj, mabit di Mina malam 11, 12, 13 dan apa itu melempar jamarat. Maka kembali ke Mina. Baginda Nabi SAW usai melaksanakan itu tadi ada 5 amalan, ya. Yang pertama adalah melempar jamrah Aqabah, yang kedua adalah cukur, yang ketiga sunnah ini menyembelih kurban atau hadiyun, juga menyembelih dam. Kemudian yang keempat tawaf ifadah, yang kelima sa'i bagi orang yang haji tamattu, juga bagi orang yang haji ifrat kiron syaratnya dia belum sa'i selepas tawaf qudum. Maka sebelum maghrib usahakan sudah balik ke Mina. Maka baginda Nabi SAW dan sahabatnya di Mina. Lah saat di Mina inilah waktunya longgar. Baginda Nabi SAW banyak kasih nasihat, banyak kasih wasiat kepada para sahabat, banyak membuat majelis-majelis dakwah di situ. Selama di Mina, karena kondisi sudah longgar, amalannya cuma satu, yaitu melempar jamarat di siang hari
kemudian terus mabit di Mina di malam hari, longgar. Kemudian riwayat baginda Nabi SAW selama di Mina ini tadi malamnya ibadah, kemudian juga malam haji dakwah. Lah, siang hari selepas sholat duhur, jadi berangkat dari kemah itu sebelum duhur. Selepas masuk waktu duhur, yang didahulukan adalah melempar jamarot. Jadi sholat duhurnya selepas melempar jamarot. Ini yang dikerjakan baginda Nabi SAW. Akhirnya ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Manasik itu bahwa sunnahnya orang itu ketika masuk waktu duhur di tanggal 11, 12, 13, jadi melempar jumratul ula 7 kali, wusta 7 kali, aqabah 7 kali, maka itu melempar dulu 7 kali, 7 kali, 7 kali baru sholat duhur. Jadi baginda Nabi SAW selama di Mina, ini sholatnya tidak dijamak, sholatnya di waktunya masing-masing. Kemudian duhur, asar, isya dikosor. Jadi sampai sekarang kalau antum itu selama di Mina itu iqamah atau sholatnya di Masjid Khaif, masjid yang ada di samping itu, di samping masjid, di samping Jamarot itu, di sebelah kiri Jamarot, itu ada Masjidul Khaif, di samping kiri Jamaratul Ula. Nah, Jamratul Ula itu ada Masjid Khaif, di situ ada makom 70 Nabi. Nah, maka sampai sekarang kalau orang selama musim di Mina, selama musim haji di situ terutama tanggal 11, 12, 13, itu juga tanggal 8, tanggal 11, 12, 13, maka zuhur, asar, dan isya itu dikosor. Jadi kita kalau sholat di situ ya harus ikut pendapat ulama yang mengatakan kalau kita sudah berhari-hari di Mekah, ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya kosornya itu karena listighal bi amali nusuk begitu itu. Udah. Kemudian selesai tanggal 13 baginda Nabi SAW di Mekah tawaf wada. Nah, sampai di Mekah inilah maka tidak ada satupun riwayat baginda Nabi SAW mengerjakan umroh. Jadi tidak ada satupun riwayat baginda Nabi mengerjakan umroh dalam haji wada, itu haji aja. Lah ulama dalam memahami apa yang dikerjakan baginda Nabi SAW ini punya dua pandangan. Ada yang mengatakan baginda Nabi memasukkan umroh. Jadi awalnya itu hajinya haji ifrad, kemudian terus beliau masukkan umroh menjadi haji kiron. Maka beliau tidak mengerjakan umroh dan tidak ada satupun riwayat beliau mengerjakan umroh. Lah pendapat kedua, karena baginda Nabi itu sudah umroh sebelum haji wada, dia sudah umroh 3 kali, maka kewajiban umroh sudah gugur. Sudah gugur. Sehingga baginda Nabi selesai haji wada itu ya haji saja. Tidak ada kewajiban umroh, nggak ada. Maka orang yang ketika haji itu dia sudah pernah umroh berkali-kali atau minimal sekali pernah umroh, maka ketika haji dan hajinya dengan cara haji ifrad, dia tidak wajib mengerjakan umroh selepas haji karena umrohnya sudah gugur. Nah, begini. Lah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk beliau minta umroh. Maka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dikawani oleh saudara laki-lakinya namanya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Maka ditemani ini Abdurrahman diperintahkan Nabi umroh dari Tan'im. Maka hasilnya Masjid Tan'im yang merupakan masjid mikot itu dinamai Masjid Aisyah radhiyallahu anha karena dari situlah baginda Nabi perintahkan Aisyah untuk ihram umroh. Lah umrohnya Sayyidah Aisyah ini adalah umroh sunnah. Karena tadi saya katakan beliau dari Madinah niatnya itu haji tamattu, umroh dulu, ternyata haid akhirnya digabung dengan haji menjadi haji kiron. Sehingga Imam Nawawi katakan bahwa umrohnya Sayyidah Aisyah ini yang ditemani Abdurrahman, yaitu saudara laki-lakinya itu umroh sunnah bukan umroh wajib. Nah, maka ketika hari ke-14 baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan Makkahul Mukarramah selepas mengadakan tawaf wada. Jadi ini perjalanan inti daripada sekilas
perjalanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya saya ulangi, inti melaksanakan haji itu adalah 6 hari mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu inti pelaksanaan haji. Tanggal 8 semua ihram dari Mekah. Baik itu yang haji, semua berangkat dari Mekah menuju Mina. Baik itu yang haji ifrad, yang haji kirot, atau yang sekarang baru ikhram haji, yaitu orang yang haji tamattu. Tanggal 8, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Di Mina. Sholatnya 5 waktu dikerjakan di Mina di waktunya masing-masing. Tidak ada jamak, tetapi yang rubaiyah diqashar. Tanggal 9, pagi-pagi selepas sholat subuh menuju Arafah. Mulai zuhur, wukuf, inti wukuf sampai maghrib. Ba'da maghrib berangkat ke Musdalifah, bermalam. Maka sampai pertengahan kedua. Wanita-wanita mulai selepas jam 12, jam 1 sudah diperintahkan menuju Mina. Karena apa? Karena melempar jamarot itu boleh dikerjakan, jamarot ini ya, jamarot yang tanggal 10 boleh dikerjakan sebelum subuh. Jadi melempar jamarah aqabah, jumrah aqabah yang tanggal 10 Dzulhijjah, itu waktunya mulai pertengahan malam. Mulai pertengahan kedua, di pertengahan malam itu sudah masuk, makanya boleh dilempar sebelum subuh. Nah disitulah para dha'afah, laki-laki yang lemah, para wanita, diperbolehkan oleh baginda Nabi berangkat duluan, sedangkan baginda Nabi, kaum laki-laki sunnahnya meninggalkan Musdalifah selepas sholat subuh. Nah tanggal 10 pagi, ada 5 yang dikerjakan, yang 4 wajib, yang 1 sunnah, kecuali dam jadi wajib. Yaitu melempar jumrah aqabah 7 kali, cukur gundul sunnahnya, selepas itu menyembelih kurban boleh, menyembelih hadiyu boleh, menyembelih dam haji tamattu. Nah kemudian ke Mekah, tawaf 7 kali, tawaf ifadah, sa'i 7 kali. Maka tanggal 10 itu sudah selesai seluruh arkanul hajj. Kemudian balik ke Mina, bermalam di Mina, malam 11, 12, 13. Siangnya, selepas duhur melempar 3 jamarat, yaitu jamrah ula, wusta, aqabah. Kemudian yang wajib di dalam mabit itu apa? Yang wajib dalam mabit adalah menginap mu'dhamul lail. Jadi kalau malam itu di sana mulai maghrib sampai subuh itu 12 jam, maka yang mu'dhamul lail itu 6 jam tambah dikit. Kalau maghrib sampai subuh itu 11 jam, maka mu'dhamul lail itu ya 5 jam setengah tambah dikit. Nah, minimal segitu itu. Ini mabit di Mina. Nah, kemudian melempar jamarat itu madzhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat yang mutamat harus selepas duhur. Pendapat kedua, ini pendapat dari Imam Rafi'i, juga sebagian ulama membolehkan selepas fajar. Karena yaum tasyrik itu yaum dimulai dari fajar, sehingga ini agak longgar. Jadi melempar tanggal 11, 12, 13 itu boleh dikerjakan selepas masuk waktu subuh. Ini pendapat kedua, walaupun dhaif, tapi beberapa tokoh ulama madzhab Syafi'i itu membolehkan. Dan tidak ada satupun ulama yang membolehkan sebelum subuh. Nih, jadi melempar jamar tanggal 11, 12, 13 ini ijma ulama. Ijma ulama tidak ada yang membolehkan. Ulama sepakat tidak boleh dilempar sebelum subuh. Ini beda dengan jamar aqabah tanggal 10. Nah, sekarang kalau ada fatwa Mesir, satu ulama Mesir mengatakan ini dimudahkan lah, nggak apa-apa. Ini fatwa berseberangan dengan ijma ulama madzhab 4, nggak boleh dipakai. Gitu loh. Nggak boleh dipakai. Ini ulama zaman sekarang. Jadi ketika ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama madzhab 4 sepakat bahwa melempar jamarat tanggal 11, 12, 13 tidak boleh dikerjakan sebelum subuh. Nah, nggak boleh. Jadi harus dikerjakan. Pendapat yang mutamat pada duhur,
Kemudian pendapat kedua, selepas masuk waktu subuh. Jadi selepas masuk waktu subuh, seperti itu. Kemudian, apa itu tata caranya? Tata caranya ketika melempar jumratul ula itu, maka doanya takbir. Kayak tadi, setiap melempar satu kerikil, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melempar satu, takbir lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sampai 7 kali. Jadi melemparnya jumratul ula dan wusta dari sebelah kanan jamarot. Dan nanti yang aqabah dari sebelah kiri. Ketika melempar jamratul ula, maka selesai melempar doa yang panjang. Doa yang panjang. Kecuali kalau dihalang-halangi polisi ya jalan. Ketika selepas melempar jumrah wusta 7 kali, berhenti doa yang panjang, doa yang panjang. Doa-doa makbul di situ. Nah, selepas melempar jumrah yang ketiga, yaitu jumrah aqabah, maka itu tidak ada doanya. Nah, sunnah baginda Nabi SAW. Jadi, seperti itu. Terus kemudian bagi orang yang ingin nafar ula, lah itu boleh meninggalkan Mina sebelum tanggal 13. Jadi tanggal 12 itu yang penting dia sudah melempar hari itu, tanggal 12, entah dia ikut pendapat yang mutamat melemparnya pada duhur, kemudian meninggalkan Mina, yang penting sebelum maghrib harus sudah berangkat. Nah, jadi kalau mau nafar awal, ini syaratnya dia sudah melempar hari itu 7 kali, kemudian sudah mulai berangkat meninggalkan Mina sebelum maghrib. Jadi sudah berjalan begitu. Walaupun belum sempat meninggalkan Mina. Atau dia ikut pendapat yang kedua, melemparnya pagi hari. Nah, boleh. Jadi melempar jambarat pagi hari, ula wusta aqabah, kemudian terus tanggal 12 itu juga dia meninggalkan Mina, namanya nafar awal. Tapi yang dicontohkan baginda Nabi SAW adalah nafar tsani, yaitu tidak meninggalkan Mina kecuali selepas tanggal 13, yaitu kecuali di tanggal 13 Dzul Hijjah, namanya nafar tsani. Ini kesimpulan perjalanan haji. Nah, orang yang nafar awal, maka mabitnya cuma 2 malam, malam 11, malam 12. Melempar jamar cuma 2 hari, tanggal 11, 12. Sudah, ini tidak ada dam, itu satu kemudahan. Nah, orang yang nafar tsani, maka mabitnya 3 malam, dan melempar jamar ula wusta aqabah masing-masing 3 kali, tanggal 11, 12, 13. Sudah, ini kesimpulan daripada perjalanan haji. Terus, sekarang saya mau cerita bagaimana perjalanan jamaah Indonesia haji reguler. Maka ini saya kasih cerita, jadi memang ini supaya direkam dan ini juga bisa diulang-ulang itu masalah manasik ini. Jadi haji reguler yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi 2 gelombang. Jadi di Indonesia itu istilahnya ada namanya kloter. Kloter itu kelompok terbang satu pesawat. Dalam satu kloter itu ada 10 rombongan. Setiap rombongan 45 orang. Jadi makanya satu kloter itu biasanya kalau 10 rombongan ya 450 orang kalau pesawatnya besar. Maka satu rombongan itu ada 40 orang. Lah, di bawah rombongan itu ada 4 regu, satu regu 11 orang. Jadi 10 orang diamiri 1 orang namanya karu ketua regu. Lah 4 regu di bawah 1 karom, maka jumlahnya 11 kali 4, 44 dengan 1 karom 45. Nah, itu untuk memudahkan haji mandiri. Jadi mengkoordinir itu jamaah haji. Maka diberangkatkan dalam satu kloter yaitu kelompok terbang. Setiap satu kloter ada beberapa dokter, kemudian ada kiainya, juga ada ketua kloter, yaitu pembimbing yang ditunjuk oleh Departemen Agama. Semua digaji itu. Terus, nah kemudian di Indonesia ini ada 2 gelombang. Jadi perjalanan haji di Indonesia ini ada 2 gelombang. Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua.
embarkasi yang di Indonesia itu ada banyak sekali, ada yang Jakarta, kemudian ada yang di Solo untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, itu semua dari Surabaya. Kemudian yang timur itu ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Makassar, kan gitu kan. Di Sumatera itu ada yang dari Palembang, dari Medan, dari mana lagi. Nah, jadi dibagi beberapa kelompok itu, beberapa embarkasi. Contoh saya mulai dari Surabaya aja sudah. Yang saya sudah pernah di Surabaya itu saya pernah haji 2 kali, semua reguler, semua lewat pemerintah. Jadi saya 2006 itu ikut gelombang kedua, yang 2009 ikut gelombang pertama. Jadi gelombang pertama itu bagaimana? Rutenya dari Surabaya ke Madinah 9 hari, kemudian 30 hari di Mekah. Perjalanan 2 hari nggak dihitung. Jadi kita 40 hari, maka rutenya gelombang pertama, jadi kalau dari Surabaya itu ada 96 kloter. Jadi jatah itu embarkasi Surabaya, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT itu 96 kloter. Karena 96 dibagi 2, maka 48 gelombang pertama, 48 gelombang kedua. Jadi kloter nomor 1 sampai nomor 48 ini rutenya dari Surabaya direct pakai Saudi Airlines sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah. Nah di Madinah 8 hari, istilahnya mengamalkan satu hadis walaupun dhaif itu. Jadi kalau di luar Madinah itu kan barang siapa man sholla lillah arba'ina yauman yudrikut takbiratul ula. Yudrikut takbiratul ula. Man sholla lillah fi arba'ina yauman yudrikut takbiratul ula kutiban lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Ini kalau di luar Madinah maka 40 hari. Dapat fadilah itu ditulis bebas dari sifat munafik, bersih dari sifat munafik, dan jaminan bebas dari api neraka. Nah itu ada hadis. Barang siapa sholat di masjid Madinah ini, di masjid saya ini, arba'ina sholatan. Man sholla lillah arba'ina sholatan kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Maka disitulah hadis dipakai oleh jamaah-jamaah Indonesia. Bagaimana ini sholat 40 kali selama 8 hari. 40 kali jangan tertinggal takbiratul ula. Ini walaupun hadisnya dhaif, tapi boleh dipakai dalam fadhailul a'mal. Ini asbabnya kenapa di Madinah 8 hari. Jadi kelompok kloter 1 sampai 48 semua di Madinah. Dan kebanyakan, ini hampir semua, hajinya orang Indonesia ini haji tamattu. Maka yang dari Madinah itu, ihramnya ihram tamattu, hampir semua tamattu. Dari Dzul Khulaifah, jadi ihramnya jamaah Indonesia ini dari Dzul Khulaifah, ihram umroh, sampai Mekah, tawaf, sa'i, cukur, dengan memendekkan rambutnya tahallul. Jadi selama menunggu ini sekitar berapa hari? Sekitar itu 20 hari lah. Sekitar 20 hari itu menunggu di Mekah sampai tanggal 8 Dzulhijjah, kondisi sudah tahallul, bebas sudah. Tidak ada larangan ihram, tidak ada. Ini haji tamattu. Nah, gelombang pertama yang rutenya Madinah Mekah, maka disepakati tidak ada perselisihan dalam masalah miqat. Miqatnya dari Dzul Khulaifah. Jadi boleh seandainya mau haji ifrad ya boleh, mau haji qiran ya boleh, kan gitu kan. Tapi anjuran itu kebanyakan mereka ini hajinya haji tamattu untuk memudahkan gitu. Sehingga sampai Mekah cukup ihram, sampai Mekah cukup tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, kemudian cukur, udah selesai. Nunggu tanggal 8 Dzulhijjah, nanti tanggal 8 Dzulhijjah itu ihram haji dari kota Mekah, bisa dari masjid, bisa dari tengah jalan, bisa dari hotel, yang penting di dalam kota Mekah. Udah. Kemudian yang kloter kedua, gelombang kedua,
kloter gelombang kedua yaitu mulai nomor 49 sampai 96 itu rutenya adalah dari Surabaya ke Jeddah ke Mekah. Nah, disitulah terjadi perbedaan ikhramnya, mikotnya dari mana. Nah, orang yang ikut gelombang kedua ini dibolehkan ada 3 cara itu mudzakarah depak itu. Dan itu sesuai dengan mazhab Syafi'i juga. Boleh ikhram dari Jakarta, boleh ikhram dari Surabaya, boleh. Min roti ahlihi. Jadi ikhram dari embarkasi Surabaya, ikhram dari embarkasi Jakarta boleh. Tapi ya ini nanti masyakoh. Pahalanya besar tapi tidak ikut itibak sunnah gitu. Yang kedua yang disepakati dan ini paling afdal, ihram dari atas pesawat ketika pesawat melewati Yalamlam. Jadi pesawat-pesawat yang dari Indonesia sampai sekarang itu kebanyakan yang dari Indonesia direct ke Jeddah itu melewati sebelah selatan Mekah. Melewati Yalamlam. Yang namanya sekarang tuh Sa'diyah gitu. Tapi kalau transit, kita ini umroh kalau transit, menuju Jeddah itu kalau transit itu melewati utara. Dari Qatar, dari Dubai itu melewati utara Mekah. Tapi kalau dari Indonesia, Malaysia, ini kebanyakan rute penerbangan itu sudah ada rute penerbangan internasional, itu melewati sebelah selatan Mekah, maka otomatis kita ikhram di atas pesawat. Caranya bagaimana? Semenjak dari embarkasi Indonesia, Surabaya, Solo, Jakarta, sudah pakai kain ikhram. Jadi mandinya di Surabaya, kain ikhram di embarkasi Surabaya, tapi boleh pakai jaket ini selama di pesawat. Tapi bawah sudah pakai kain ikhram. Nah nanti mungkin 10 menit, 15 menit ketika menyelati Yalamlam. Jadi antara Yalamlam Jeddah itu sekitar kurang lebih 200 atau 210 km. Jadi itu sekitar 200 atau 300 itu. Itu sekitar 15 menit aja. Selepas ikhram dari Yalamlam itu kemudian landing di Jeddah itu sekitar 15 atau 20 menit. Maka nanti akan disaikode oleh pilot. Maka yang terbaik bagi gelombang kedua, ikhramnya di atas pesawat. Kain ikhram sudah dipersiapkan semenjak dari tanah air Indonesia. Nah, ini yang disepakati. Nah, kemudian cara yang ketiga, ikhramnya dari airport King Abdul Aziz Jeddah. Nah, jadi cara yang ketiga bagi gelombang kedua itu ini tidak ada dam. Jadi boleh ikhram dari Jeddah. Nanti di sana mandi pakai kain ikhram. Kemudian ihram umroh bagi yang haji tamattu, ihram haji bagi yang ifrad atau qiran. Qiran ikhram haji umroh dari Jeddah. Nah, sampai Mekah bagi yang haji tamattu langsung tawaf 7 kali, cukur 7 kali. Kemudian 7 kali tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, kemudian cukur, sunahnya taksir, dipendekkan rambutnya. Terus tahallul sudah. Lah yang haji qiran atau ifrad sampai Mekah, baik yang dari Jeddah, baik yang dari Madinah, sampai Mekah tawaf qudum 7 kali, kemudian sa'i. Dari sa'i supaya apa? Nanti selepas haji, selepas dari Arafah, selepas tawaf ifadah, tidak perlu sa'i lagi sehingga beban lebih ringan gitu. Jadi orang yang haji tamattu itu tawaf sa'inya itu adalah tawaf sa'i rukun umroh. Kemudian cukur. Nah, orang yang haji qiran atau ifrad, tawafnya tawaf qudum, hukumnya sunnah, sa'inya sa'i rukun. Jadi seperti itu. Nah, ketika sudah tanggal 8, maka kumpul. Orang yang haji ifrad, haji qiran, sudah kondisi ikhram memang sejak dari miqat kemarin. Nah, orang yang haji tamattu, maka dari Mekah baru ikhram haji. Nah, disinilah perbedaan. Perbedaan antara program ini Departemen Agama Indonesia dengan yang saya ceritakan tadi. Jadi program Departemen Depak ini jamaah Indonesia ini selepas tanggal 8 Dzulhijjah itu tidak ada program tarawiyah. Dari Mekah langsung menuju Arafah
karena untuk memudahkan transportasi kendaraan. Karena kalau mampir di Mina dulu baru ke Arafah, seperti yang saya ceritakan tadi, seperti yang disunahkan baginda Nabi SAW itu terlalu merepotkan karena banyaknya jamaah gitu. Jadi program depak ini baik yang haji ifrad, qiron ataupun tamato dari Mekah tanggal 8 Dzulhijjah langsung diberangkatkan ke Arafah, tidak ada mampir ke Mina. Tetapi kalau mau tarawiyah itu tanazul. Jadi program sendiri, biaya sendiri. Sekarang tidak tahu, yang kemarin-kemarin itu diizinkan dari Depak, yang penting minimal satu bis kan gitu kan, satu rombongan. Itu boleh semuanya tanazul. Dikasih fasilitas, ada laporan jauh-jauh hari, laporan dulu. Ini rombongan nomor berapa orang yang ingin itu tarawiyah, nanti oleh maktab yang ada di Mekah itu, hotelnya itu difasilitasi bisnya, juga difasilitasi akomodasi dan perkhidmatannya. Ini tahun-tahun yang lalu, tidak tahu sekarang masih dibolehkan apa tidak. Gitu. Sehingga nanti ketemu di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Terus perjalanan sama seperti tadi. Yang beda apa? Jadi antara yang saya ceritakan bagaimana hajinya baginda Nabi SAW dan program Depak Indonesia ini perbedaan ada dua. Di mana yang pertama tidak ada tarawiyah. Tanggal 8 tidak ada menuju Mina, ya, tanggal 8 langsung pergi ke Arafah. Sehingga bermalam di Arafah. Kemudian yang kedua yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Tadi yang saya ceritakan hajinya baginda Nabi SAW, tanggal 10 itu pertama melempar jumrah Aqabah 7 kali, kemudian cukur, gundul, kemudian kurban di Mina, terus ke Mekah. Ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, baru balik ke Mina. Lah itu tidak ada dalam program Depak. Nanti karena juga masalah transportasi, jadi program Depak selesai melempar jambaroh 7 kali tanggal 10 itu, kemudian cukur, maka balik ke kemah di Mina. Tidak ke Mekah. Itu program Depak. Diselesaikan amalan di Mina. Jadi sehingga posisi jamaah itu posisi baru tahalul awal. Jadi ketika selesai melempar jumrah Aqabah tanggal 10, kemudian cukur, gundul, maka di Mina sudah istirahat. Diselesaikan tiap malam, malam 11, 12, 13, mabit di Mina, kemudian siangnya atau paginya melempar jumrah Ula Wusta Aqabah masing-masing 7 kali. Yang mau nafar awal silakan tinggalkan Mina tanggal 12 seperti tadi ceritanya. Yang mau nafar tani tanggal 13. Lah selesai dari Mina inilah pulang dari Mina, mereka baru ke Mekah entah tanggal 12, yang nafar awal tanggal 13 itu di Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Sehingga jamaah Indonesia ini hampir semuanya tahalul tsaninya kalau nggak tanggal 12 tanggal 13 gitu loh. Jadi tahalul tsani dengan mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i ada yang dikerjakan tanggal 12 tanggal 13. Ini baru tahalul tsani. Inilah program Depak. Tetapi kalau ingin tanazul itu keluar daripada program istima'i, program Depak. Ini juga boleh bagi orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Jadi kita waktu tahun 2006-2009 itu ya haji itu dua-duanya kita tanazul. Jadi kita 2006 itu ya tanazul. Jadi selesai melempar jumrah Aqabah 7 kali, cukur, sudah kita berjalan menuju Mekah. Tahun 2006 masih ketemu taksi kita. Masih ketemu taksi. Jadi kita tawaf 7 kali, kemudian kita sa'i 7 kali, baru balik ke Mina. Nah ini yang 2009 itu sudah kita nggak ketemu taksi, akhirnya ya ke Mekah jalan kaki, temannya ya banyak. Karena dalam haji itu ada satu jalan khusus untuk pejalan kaki, itu jumlahnya yang hampir 1 juta orang gitu. Banyak sekali, ada satu jalan khusus yang memang itu dilewati bis-bis, ada satu jalan khusus ini untuk para pejalan kaki. Jadi bagi ingin tanazul,
ingin tanazul, maka tanggal 10 itu selesai cukur, maka nyembelih kurban. Dan dalam menyembelih kurban itu atau dam itu jangan lewat caluk-caluk yang dengan harga murah. Itu yang terbaik lewat Bank Ar-Rajihi aja. Itu ada outlet-outletnya. Jadi di Bank Ar-Rajihi itu harganya sekitar 420 real. Makanya kalau ada orang menawarkan itu kambing-kambing harga 250, 300, sudah dapat hadiah sekalian, itu meragukan. Jadi apalagi ini kondisi semacam itu, orang banyak penipu-penipu juga, cari kesempatan juga. Kalau menawarkan kambing kok harga murah-murah di bawah 300, itu jelas nggak patah beres gitu loh. Maka ini bisa langsung beli sendiri di kandangnya. Ini yang terbaik. Langsung datang ke kandang, beli kepada pedagang, sudah disembelih kasih fakir miskin yang ada di Mekah. Atau apa itu kepada Bank Ar-Rajihi. Jadi ini perbedaan antara program depak dengan manasik haji, tata cara haji yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang disebut dalam kitab-kitab fikih yang ada. Maka sekarang ini kalau ada mungkin Malaysia, saya nggak tahu bagaimana program hajinya yang sesuai aturan pemerintah itu. Nah sekarang ini kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, monggo. Mana yang belum paham masalah manasik tadi? Intinya tanggal 8 sampai tanggal 13. Mana yang belum paham? Kemudian kalau ini nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut mengenai bab-bab apa itu yang dilarang selama ihram. Ada pertanyaan enggak? Allah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Itu speaker aktif nggak? Bisa di anu nggak? Bisa dibuka enggak? Bisa, Ustaz. Oh bisa ya, ada. Jadi nggak ada pertanyaan. Terus kemudian bab kedua. Jadi bab kedua ini bab mengenai masalah larangan selama ihram. Nah, larangan selama ihram ini, bab muharramatul ihram itu, ini ternyata kita ketemu teman-teman yang sudah ada di pondok, karena ini termasuk bab yang terkadang juga jarang disentuh. Ini juga banyak orang yang awam dalam bab ini. Jadi di dalam Tasil itu, halaman 276 itu, saya kesimpulkan bahwasanya larangan ihram itu dibagi menjadi 3. Larangan ihram yang khusus bagi laki-laki, kemudian larangan ihram khusus bagi perempuan, kemudian yang ketiga larangan ihram umum baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, larangan ihram bagi laki-laki itu ada 2, yang khusus bagi laki-laki, menutup kepala dengan sesuatu yang dianggap tutup. Jadi menutup ini pakai peci, pakai sorban, itu namanya menutup. Jadi kalau orang itu di bawah kendaraan, orang itu pakai payung, nah itu tidak menutup. Orang bawa koper di atas kepalanya itu bukan menutup, selama tidak niat sebagai tutup.
Nah, ini masalah menutup kepala bagi laki-laki. Yang kedua, memakai baju yang berjahit atau meliputi anggota badan. Jadi ada dua takbir dalam kitab fikih. Bil kha, yaitu makhitun artinya pakaian berjahit. Yang kedua, bil ha al mumalah muhitun. Ahata yuhitu ihatatan fawa muhitun. Yaitu baju yang mengelilingi badan. Ya, definisi muhitun itu adalah ini lebih umum. Karena sekarang itu ada namanya kayak kaos kaki gitu. Kaos kaki itu nggak berjahit mamanya. Langsung dicetak jadi tanpa jahitan gitu. Baju besi itu juga tidak berjahit. Nah, jadi ada kaos itu tanpa jahit juga ada sekarang. Jadi baju kaos tanpa jahit, baju besi yang dirakit, baju songket, itu juga terkadang tanpa jahit. Makanya takbir yang memakai hak yaitu muhitun itu lebih umum. Laki-laki haram memakai pakaian yang meliputi minimal satu anggota badan. Jadi kayak mamanya begini nih, ini haram dari dua sisi. Haram ini menutupi kepala, juga haram ini termasuk menutupi satu anggota namanya kepala. Begitu pula laki-laki juga haram ini pakai kaos tangan. Karena apa? Kaos tangan itu menutupi satu anggota. Berjahit lagi, meliputi lagi. Laki-laki juga haram memakai kaos, memakai jubah, memakai celana dalam, memakai sarung. Nah, jadi minimal yang dimaksud meliputi itu meliputi satu anggota badan. Entah itu kaos kaki, entah itu sepatu. Nah, itu yang diharamkan. Jadi kalau orang tuh pakai gelang tangan, pakai jam tangan, itu nggak apa-apa. Kan jam tangan itu juga diikatkan meliputi pergelangan tangan. Karena pergelangan tangan itu bukan satu anggota badan. Jadi anggota badan itu telapak tangan, lengan, itu namanya satu anggota badan. Karena eh, gelang, kalung, tasbih, jadi apa itu jam tangan itu tidak sampai menutupi satu anggota badan, maka pemakaian perkara-perkara tersebut tidak dilarang. Termasuk kita pakai tas, kan gitu kan? Kita pakai tas. Tas dicangklongkan itu juga tidak menutupi satu anggota badan. Nggak apa-apa. Kemudian yang dianggap darurat yaitu pakai ikat pinggang supaya tidak lepas, itu nggak apa-apa. Jadi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit atau meliputi seminimal satu anggota badan. Nah, sekarang itu ada satu permasalahan, yaitu apa? Orang-orang yang mungkin pakai visa yang bukan visa resmi haji, maka terpaksa dia memasuki kota Mekah dengan memakai baju berjahit. Karena apa? Kalau ketahuan dia memakai baju ihram ditangkap sama polisi. Maka untuk menghindari pakai baju berjahit. Lah, ini banyak orang salah paham dalam masalah ini, yaitu apa? Udah dia melewati miqat, yaitu melewati miqat, melewati Yalamlam, melewati Dzul Khulaifah, tidak ihram. Tidak ihram. Kalau berjalan dari Riyadh itu melewati Qornul Manazil. Melewati Qornul Manazil atau melewati Dzatu Irkin yang dari utara, dari timur laut itu, atau dari timur yaitu Qornul Manazil, tidak ihram, itu satu kesalahan. Jadi orang itu kan memang mau datang ke Mekah, orang yang pakai visa-visa bukan visa haji, dia sudah melewati miqat, itu wajib ihram. Nah gitu loh. Wajib ihram. Nah kemudian dia pakai baju berjahit kan, pakai jubah, pakai kaos, ya itu nanti ketika sampai Mekah, selamat sampai Mekah, segera dilepas semua bajunya, kemudian ganti pakaian ihram. Nah kemudian dia wajib bayar dam tarofuh. Jadi dam tarofuh itu dam karena pakai baju berjahit, dam karena menutup kepala, dam karena kayak wanita bercadar, dam karena potong kuku, potong rambut. Lah, damnya itu boleh milih antara menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari
atau it'am kepada 6 orang fakir miskin, setiap satu orang separuh sok. Nisfu so'in. Jadi dam tarofuh namanya. Saya ulangi, dam tarofuh itu dam karena pakai baju berjahit, nutup kepala, wanita pakai cadar, wanita pakai kaos tangan, kemudian potong rambut, potong kuku, pakai parfum, pakai minyak. Nah, maka itu damnya adalah suruh memilih antara salah satu dari 3 perkara, bisa menyembelih seekor kambing yang cukup untuk kurban, bisa puasa 3 hari, atau it'am kasih makan 6 orang miskin, setiap orang separuh sok. Separuh sok. Nah, jadi seperti itu. Diuangkan juga pakai madzhab Hanafi boleh kan gitu kan. Jadi makanya orang yang kalau ini arahan yang bukan ini apa itu namanya cara yang benar. Cara yang benar bagi orang yang melewati miqat dalam kondisi tidak bisa pakai pakaian ihram, dia harus tetap ihram, entah ihram umrah atau haji, kemudian sampai Mekah, ganti baju. Nah kemudian, kalau Pak, ini memakai baju ini kan lebih dari satu ini yang berjahit ini. Ada jubah, ada sarung. Karena memakainya bersamaan, maka damnya satu, tidak berlipat. Ya, damnya satu gitu. Terus seandainya ada orang itu, apa itu namanya, dia nggak tahu lah, nggak tahu. Sehingga orang yang haji backpacker ini, dia melewati, melewati miqat tidak ikhram. Akhirnya sampai Mekah baru ikhram. Jadi dia tidak ikhram. Kemudian sampai Mekah baru ihram. Entah ihram dari Mekah, atau ihram dari Tan'im. Bagaimana orang yang semacam ini, dendanya, damnya lebih besar. Jadi namanya orang ini meninggalkan ihram minal miqat. Maka damnya harus menyembelih seekor kambing. Harus. Jadi harus menyembelih seekor kambing. Tidak bisa tidak. Kalau nggak mampu baru puasa 10 hari itu. Jadi damnya lebih berat. Yaitu apa? Karena kewajiban dia ini ikhram dari miqat, lah ternyata malah dia ini ikhram tidak dari miqat. Jadi damnya lebih berat, bukan milih, harus seekor kambing. Kemudian nanti di Mekah dia ikhram umroh, nah sudah selesai. Terus yang ketiga, masail-masail yang waqiah dalam masalah haji itu, enggak, ini masalah pelanggaran. Jadi pelanggaran, jadi muharramat yang bagi wanita, itu bagi laki-laki, yang bagi wanita apa? Yaitu pakai cadar, menutup muka, dan memakai kaos tangan. Jadi kalau pakai ini bukan kaos tangan sempurna, menutup telapak tangan sempurna, cuma ditutupkan di sini saja itu nggak apa-apa. Itu banyak dijual di aksesoris orang-orang di depan, di mana wanita cuma pakai kain yang ditutupkan begini. Itu nggak apa-apa. Jadi yang dilarang adalah kaos tangan sempurna yang menutupi seluruh telapak kaki dan jari-jarinya. Itu yang haram. Nah, kemudian dari wanita ini, terkadang kan wanita ini begini, ketika tawaf itu tampak lengannya. Maka bagi wanita ini kita anjurkan pakai manset itu. Jadi manset yang menutupi lengan sampai ke pergelangan tangan. Supaya apa? Supaya seandainya ketika dia ini begini, maka tidak tampak auratnya. Ini terutama ketika tawaf. Karena di antara syarat tawaf itu adalah menutup aurat. Dan ini perlu diperhatikan bahwasanya orang selama ikhram itu tampak auratnya selama itu di luar sholat dan di luar tawaf itu nggak ada kaitan dengan ikhramnya, nggak ada. Sah tidak sah nggak ada kaitan dengan haji, nggak ada. Kalau dia ini membuka aurat di kamar mandi ya nggak ada masalah. Dia jika buka aurat di kamar nggak ada yang lihat ya nggak ada masalah. Wanita ketika di kamar bersama teman-temannya dibuka jilbabnya, dia ke kamar mandi dibuka auratnya ya nggak ada masalah gitu loh. Ini karena banyak orang salah paham, dikira orang pakai pakaian ihram menutup aurat itu mulai ihram sampai tahallul, gitu loh. Sehingga di kamar mandi pun dikira haram juga membuka aurat. Lah ini satu kesalahpahaman. Gitu. Ini orang salah paham. Jadi saya ulangi, terbukanya aurat
selama ikhram, kondisi ikhram itu nggak ada masalah kaitan dengan sah tidak sahnya itu amalan haji umroh selama itu bukan di saat tawaf. Karena yang diwajibkan menutup aurat selama manasik haji umroh adalah ketika tawaf. Yang kedua, itu masalah sholat. Lah sholat itu di luar amalan haji umroh gitu loh. Jadi ketika sholat dia ini terbuka auratnya, ya jelas itu sholatnya nggak sah. Tapi nggak ada kaitan dengan sah tidak sahnya itu haji umroh kan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah terus bagaimana? Kalau dia ini buka aurat dalam kondisi sendirian atau di depan orang yang boleh melihat auratnya ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia buka aurat di depan laki-laki ajnabi, orang-orang yang tidak boleh melihat auratnya ya dosa gitu aja. Dosa. Tapi nggak ada kaitan dengan sah tidak sahnya haji dan umroh. Gitu. Makanya apa itu dalam madzhab Syafi'i, ini wanita-wanita yang dia ini sedang ikhram itu bagaimana? Kalau dia kondisinya bukan di depan ajnabi, dia di kamar, atau dia bersama dengan jamaah wanita, tidak berpapasan dengan laki-laki, wajib dibuka itu mukanya, wajib. Haram dia menutup mukanya gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Wajib dibuka. Maunya di bis, di belakang, tidak ada yang melihat. Nah, nanti kalau di jalan itu berpapasan laki-laki, maka ditunjukkan begini. Tapi tidak boleh itu kain cadarnya melengkap dengan mukanya, nggak boleh. Maka akhirnya pakai apa itu cadar terus dikasih peci begitu, dikasih peci yang menonjol begitu supaya kain cadarnya itu tidak mengenai mukanya. Itulah aturan dalam madzhab Syafi'i. Adapun dalam madzhab Hambali nggak perlu pakai peci-peci itu. Pokoknya kalau sendirian atau bersama jamaah wanita atau bersama mahramnya, tidak bersama laki-laki ajnabi ya dibuka. Kalau ada laki-laki tutup, udah biasa aja tutup. Nah, walaupun melekat tidak ada kewajiban dam. Ini madzhab Hambali. Ini madzhab Syafi'i, wajib bayar dam. Jadi itulah kurang lebihnya kaitan dengan masalah muharramatul ikhram. Nah, kemudian yang diantara yang mutlak baik laki-laki perempuan ya, itu adalah potong kuku, potong rambut, potong rambut, pakai parfum, pakai minyak. Apa bedanya parfum dengan minyak? Nah, jadi kalau parfum ini sesuatu yang memang yang dituju adalah wanginya. Itu haram digunakan di seluruh tubuh. Di seluruh tubuhnya orang yang ihram, di bajunya, di sandalnya, semuanya haram. Nah, semuanya haram. Tapi kalau minyak itu yang dituju adalah masuk minyak rambut, bukan wanginya. Jadi kayak minyak zaitun itu. Minyak zaitun itu kan nggak ada wanginya, asalnya tidak ada wanginya ya. Itu yang diharapkan adalah dipakai di rambut dan di jenggot, itu tidak boleh. Tapi kalau minyak zaitun itu dipakai untuk pijit-pijit, untuk urut, itu nggak ada masalah. Jadi minyak rambut dan namanya Tuhan. Tuhan minyak rambut itu ya haramnya di rambut kepala sama di jenggot. Nah gitu. Kalau dipakai urut nggak apa-apa. Tapi kalau parfum, ya yang dimaksud adalah wanginya, maka ini baik laki-laki, perempuan, dipakai di seluruh tubuh, di badannya dipakainya, semuanya tidak boleh. Nah seperti itu. Terus kemudian masalah berburu. Jadi masalah berburu itu ada dua. Berburu kaitan dengan orang yang sedang ikhram, yang kedua berburu kaitan dengan tanah haram. Nah ini dua perkara yang berbeda. Orang yang sedang ikhram, dia tidak boleh berburu binatang yang halal, darat. Nah, jadi barriun, makul, yang wahsi, ada tiga itu. Jadi orang yang sedang ikhram, tidak boleh dia berburu binatang darat yang halal dan liar. Jadi kalau mancing di laut, di air nggak ada masalah kan gitu kan. Membunuh binatang yang tidak halal kayak bunuh semut apa yang nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini kaitan dengan ikhram. Terus yang baik itu di tanah haram, di tanah halal semuanya haram. Nah yang kedua, haram berburu karena kondisi di tanah haram. Nah ini.
Ini baik tanah haram Madinah atau tanah haram Mekah, itu ada batasnya. Maka di lokasi itu haram untuk berburu atau mengganggu binatang buruan yang beriun, wahsyiyun, makulun. Kayak burung dara itu. Baik ini orang sedang ikhram, orang sedang halal, semuanya haram. Jadi kaitan itu haramnya ini kaitan karena binatang buruan itu berada di tanah haram. Seperti itu. Begitu pula kaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang haram dipotong itu adalah binatang tanaman-tanaman yang memang umumnya aslinya tumbuh di tanah haram. Jadi tanaman yang asli memang tumbuh di tanah haram, itu yang haram dipetik, haram dipotong. Lah adapun tanaman yang dibawa dari tanah halal, tanaman yang dibawa dari tanah halal, kemudian ditanam di tanah haram, kayak itu yang ada di Arafah, di Mekah itu, ya, namanya pohon Soekarno itu kan. Pohon Soekarno, pohon Mindi. Itu kan tanaman pohon yang aslinya ada di tanah halal, kemudian ditanam di tanah haram. Lah itu nggak apa-apa, dipotong nggak apa-apa itu gitu loh. Itu dipotong nggak apa-apa karena itu memang aslinya bukan jenis tanaman yang tumbuh di tanah haram gitu. Jadi juga perlu diketahui begitu. Jadi itu kurang lebihnya termasuk itu istimta. Jadi suami istri, maka ini orang sedang ikhram itu yang bagus ya kumut-kumut, berdebu, kusut begitu. Nggak boleh pakai sabun yang mengandung parfum, nggak boleh. Nah, jadi orang ikhram itu kumut-kumut, berdebu, kusut itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Gandengan laki-laki, suami istri, gandengan dengan istrinya, dengan disertai syahwat, itu ya haram, nggak boleh. Kalau sekedar gandengan membimbing, tidak ada rasa macam-macam, tidak ada syahwat, nggak apa-apa. Tapi kalau gandengan disertai syahwat, ada rasa-rasa khusus, rasa-rasa iltidzat, itu nggak boleh. Jadi ini kaitan dengan muharramatul ikhram. Terus masalah dam. Jadi dam tamato tadi, dam apa itu meninggalkan ikhram dari miqat, dam melanggar wajibatul hajj, termasuk dam tamato, itu waktu wajibnya adalah selepas tahalul awal. Jadi gitu. Jadi waktu wajibnya itu selepas, terutama selepas ya ikhram haji gitu loh. Ini kalau dam apa namanya dam mikot. Jadi dam tamato kok dam mikot. Dam tamato itu yang disepakati ulama bayarnya mulai tanggal 10 itu. Terus akhirnya nggak ada batas akhirnya. Lah boleh ndak? Lah boleh ndak itu dam dibayar antara umroh dan haji. Orang yang hajinya tamato itu wajib bayar dam. Nyembelih kambing. Boleh ndak itu damnya dibayar selepas selesai umroh sebelum ikhram haji. Lah itu ulama terjadi perbedaan pendapat, yang jelas mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Namanya takjil. Jadi seperti takjil zakat sebelum haul tapi sudah ada satu nisab lah gitu. Karena asbabnya itu dua. Jadi selepas ada harta satu nisab sebelum haul takjil zakat itu boleh. Nah, begitu pula di sini orang sudah ikhram umroh, sudah selesai umroh, nah gitu kan? Sudah selesai umroh, tapi belum haji. Nah, itu membayar dam tamato itu boleh. Maka orang-orang yang haji tamato itu sebaiknya itu selepas umroh datang ke kandang-kandang itu kambing, beli itu kambing dengan harga di situ, kemudian disembelih, sudah suruh bagikan kepada fakir miskin yang ada di kota Mekah. Udah. Jadi jangan diserahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke, ini kurang lebihnya masalah dam, juga masalah apa itu namanya muharamat. Kemudian jangan sekali-kali orang itu jima. Orang yang jima di saat ikhram itu berat, maka umrohnya fasid, wajib diselesaikan. Hajinya fasid, wajib dilanjutkan. Jadi wajib dilanjutkan. Tetapi yang kedua,
wajib diqadha tahun depan. Jadi kewajiban orang yang membatalkan haji umroh itu dengan jima, nah itu kalau umroh selesaikan kemudian langsung dibayar dengan mengulangi umrohnya. Kemudian dendanya yaitu badanatu menyembelih seekor unta. Berat ini. Jadi umrohnya dilanjutkan sampai selesai, kemudian mengkodok umrohnya, yaitu mengulangi umrohnya, kemudian terus menyembelih seekor unta. Lah kalau haji, lah itu yang repot. Diteruskan hajinya sampai selesai, yang kedua tahun depan harus haji lagi. Haji kodok namanya. Terus yang kedua wajib menyembelih seekor unta. Yang cukup untuk korban, yaitu umurnya harus sudah minimal 5 tahun sempurna. Ini kurang lebihnya. Oke, ada yang tanya? Ada yang tanya? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Izin bertanya yang terakhir tadi masalah dam orang yang jima ketika ihram itu Ustaz. Terus? Dia tadi berarti itu wajib mengkodoknya tahun ke depan atau kapan ketika dia mampu gitu Ustaz? Jadi wajib al-qadha'u fauron. Karena haji itu bisa dikerjakan setahun cuma sekali karena ada wukuf di Arafah kan. Ada wukuf di Arafah dan wukuf di Arafah itu ya setahun cuma sekali. Maka wajib al-qadha'u fauron, segera. Lah yang namanya qadha segera itu ya kalau bisa tahun depan. Kalau tahun depan nggak bisa ya tahun berikutnya, tahun berikutnya. Jadi yang penting dia harus segera mengqadha secepatnya. Insyaallah Oke, Ustaz. ini. Ada yang lain? Kemudian nanti hasil ini mau saya baca Kitabun Nikah. Jadi hasil ini mau kita baca Kitabun Nikah. Nanti ada beberapa penjelasan yang penting dalam bab nikah itu. Yang minhaj lanjut bab yang ada. Dan hasil ini nanti baca Kitabun Nikah termasuk masalah perwalian atau apa yang kaitan dengan masalah ini. Sehingga ini wawasan yang wakiyah di masyarakat kita bisa jelaskan. Gimana? Jam 10? Ada lagi pertanyaan? Umum sudah? Tidak ada terikat dengan bab haji. Ini pertanyaan umum. Itu tadi yang di grup tadi apa itu? Ada pertanyaan apa itu? Lupa saya. Siapa yang bertanya itu? Gak ikut ngaji? Ada pertanyaan enggak? Kalau Sudah boleh, lagi pertanyaan umum. Boleh semua bertanya. Assalamualaikum. Ustaz. Wassalam. Fikih di atas kapal perang tu boleh masukkan sedikit. Gimana? Fikih semayang di atas pesawat kapal terbang. Oh ya, kemarin itu kita singgung dalam bab sholat itu kan. Jadi fikih di atas pesawat, karena pesawat itu istiqrar. Jadi maksudnya kondisi lantai itu stabil. Istiqrar itu kondisi stagnan, stabil, tidak goyang gitu.
maka pesawat itu lebih serupa dengan kapal laut. Ini ulama-ulama kontemporer, mayoritas ulama memahami bahwasannya pesawat terbang itu seperti kapal laut di mana kondisinya istiqrar gitu. Jadi permanen, tenang, bahkan lebih tenang daripada kapal laut. Sehingga orang yang sholat di atas pesawat itu kalau bisa menyempurnakan menghadap kiblat, ruku, sujud, ya tidak wajib diulangi. Tetapi kalau tidak bisa menyempurnakan salah satu syarat rukun sholat, ya tetap wajib sholat sebisanya, tetapi wajib diulangi. Ini pendapat jumhur ulama mu'asirin yang kontemporer ini. Tapi Syekh Ismail Zain Al-Yamani dan juga beberapa ulama Madzhab Maliki mengatakan bahwasanya orang sholat di atas pesawat itu mutlak, entah sempurna atau tidak sempurna wajib diulangi gitu. Karena dianggap tidak istiqrar. Dan ini tidak ulama yang berpendapat semacam itu terlalu ekstrim itu nggak banyak gitu. Terus yang ketiga, kelompok ketiga itu yang istilahnya itu longgar banget. Orang di atas pesawat itu selama dia ini punya wudhu, kan itu, dia punya wudhu, walaupun dia tidak bisa menyempurnakan rukuk sujud, sholatnya dengan isyarah, memang itu yang mampu gitu loh. Syaratnya dia tidak mampu rukuk sujud kan gitu kan, tidak boleh namanya. Jadi sholat di atas pesawat itu yang paling longgar itu cuma Saudi Airlines gitu. Bahkan di sebagian pesawat Saudi Airlines itu ada musolanya. Selain Saudi Airlines itu agak ketat aturannya, nggak boleh. Jadi tidak diperbolehkan sholat dengan rukuk sujud di atas pesawat ya. Karena ada larangan semacam itu, maka orang yang sholat di atas pesawat semampunya, maka tidak wajib diulangi. Ini termasuk pendapat Imam Muzani, pendapatnya Qadhi Husain. Jadi longgar. Orang yang sudah idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, orang yang sudah mengerjakan perintah Allah sesuai kemampuannya, tidak wajib mengulangi. Tidak wajib mengulangi. Jadi ini pendapat yang paling tengah-tengah, yang ausatul madzhab, yang pertama tadi. Jadi tengah-tengah itu. Kalau mampu menyempurnakan, nggak wajib diulangi. Kalau nggak mampu menyempurnakan, wajib diulangi. Itu pendapat yang tengah-tengah. Seumpama ada orang tuh di atas pesawat sholat dengan duduk dan tidak mengulangi, ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, di kalangan madzhab Syafi'i, yaitu adalah Imam Muzani. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah, Qadhi Husain. Itu ada di kitab Tafsir juga saya nukil itu. Apalagi? Yang lain? Cukup? Afwan Ustadz, satu lagi Ustadz, Ya. mengenai Jumatan Ustadz. Ya. Seandainya kita mengetahui seorang khotib itu kurang daripada rukun Jumatnya Ustadz, apakah kita berdosa kalau tidak mengingatkan? Dan kemudian pertanyaan kedua, masalah mengingatkan yang disyariatkan dalam fikih itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Mengingatkan apa itu? Ketika khotibnya meninggalkan rukun Ustadz. Enggak, pertanyaan kedua tadi loh. Maksudnya mengingatkan yang disyariatkan itu maksudnya gimana? Jadi gini ya, memang dalam madzhab Syafi'i masalah khutbah itu ya rukunnya ada 5 itu. Tapi terkadang beberapa khatib itu ya tidak mendalami masalah ini gitu. Mereka menganggap terkadang tuh ya khutbah itu seperti ceramah gitu. Khutbah itu seperti ceramah, ya sudah, dia seperti ceramah biasa. Ini karena awamnya si khotib tadi. Dan ini banyak terjadi sebetulnya. Maka sikap kita bagaimana? Karena ini di muka umum, dan ini kalau diingatkan di saat itu akan kacau di kondisi kan gitu kan. Maka untuk saat itu kita ikut madzhab Hanafi aja. Madzhab Hanafi itu khutbah cukup alhamdulillah gitu. Jadi khutbah itu cukup alhamdulillah.
Dan itu ketika saya waktu keluar di mana itu di Jepang dulu ya, ada beberapa maulana itu khutbah itu ya, Masya Allah, simple-simple. Maka dia katakan madhab kita longgar. Lah ketika saya di markas Ichinowari itu, saya buka ada beberapa kitab fikih madhab Hanafi memang longgar. Jadi khutbah madhab Hanafi cukup, alhamdulillah. Mereka berdasar kepada apa yang dikerjakan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pernah itu khutbah alhamdulillah terus turun gitu aja. Jadi memuji-muji Allah terus turun. Maka dalam masalah ini di saat itu saja ya sudah kita taklid kepada mazhab Hanafi yang longgar, karena kalau diingatkan itu nanti akan kacau itu. Nah, kemudian langkah kedua, kita silaturahim kepada Ustaz tadi. Silaturahim kepadanya khutbah tadi dengan membawa referensi kitab. Bahwa dalam mazhab Syafi'i khutbah itu harus rukunnya ada 5 gitu. Jadi rukunnya ada 5 disampaikan. Ini kitabnya, ini kitab Fathul Qorib, ini kitab Minhaj atau apa, sampaikan bahwa rukun khutbah ada 5. Kalau tidak sah, tidak dikerjakan semua, maka khutbah tidak sah. Kalau khutbah tidak sah, maka Jumatan tidak sah. Ini kitabnya. Dan jangan lupa bawa hadiah. Jadi datang, bawa hadiah, bawa amplop, bawa gula, bawa apa, semampunya, bawa buah. Nah, negurnya membawa kitab. Ustadz ini kok saya ngaji di pondok ini kan khutbah tuh ada seperti ini, ada 5. Dan ini kalau nggak sah kan jadinya khutbah nggak sah, akhirnya Jumatan tidak sah. Lah, ingat saya kemarin, ini juga ada beberapa teman ini saksinya ini, Ustadz tuh khutbah tuh tidak pakai sholawat, khutbahnya nggak pakai wasiat taqwa. Lah, ini mungkin supaya, maaf Pak Ustadz, ini kita lancang mengingatkan, jadi supaya untuk kebaikan kita semua. Nah, insya Allah. Dan itu hadiahnya dibawa di depan, jangan di belakang gitu. Jadi insya Allah akan bawa kebaikan semua. Jadi begitu ya kurang lebihnya ya. Insyaallah, Ustaz. Oke, yang lain ada lagi ya? Nggak ada? Oke, cukup. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita semua haji ke Baitullah dengan semudah-mudahnya, dengan cara yang semudah-mudahnya, bisihah wal afiyah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آله وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Amin. سبحانك اللهم نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.